Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, baiklah. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, agenda hari ini adalah kemarin minggu lalu teman-teman sudah dapat ya subchapter gitu ya untuk melakukan identifikasi gugus fungsional berdasarkan pendekatan teoritis. Nah, kalau di sini urutannya dimulai dari identifikasi KMNO 4 ya menggunakan KMNO 4. Andi, apakah sudah siap? Bu. Oke, monggo Mas Andi. Oh, ini langsung, Bu. Langsung aja, langsung disampaikan. Teman-teman yang lain sambil dicatat ya, ciri positif itu apa, ciri negatif apa, reagen yang ditambahkan apa gitu ya. Oke. Yang bisa on kamera silakan on kamera biar enak recordingnya. Berarti share screen ya, Bu. Monggo. Oke. Gak apa-apa disambilin tak. Oke. Sudah terlihat ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan uji kimia ketidakjenuhan menggunakan KMNO 4. Ya. Pertama, tujuan analisis ini adalah menentukan struktur molekul senyawa organik, khususnya keberadaan ikatan tunggal atau ganda, yang dimana kita tahu untuk mengetahui dan membedakan yaitu struktur ikatan tunggal dan ikatan ganda. Alat dan bahannya yaitu tabung reaksi, pipet tetes, gelas ukur, setelah itu larutan KMNO4 yang kita menggunakan di sini saya reagennya sampelnya menggunakan etanol, aseton, kemudian eh, etanol, tolen, sama benzoat. Ya. Dasar teorinya adalah senyawa karbon atau yang bisa disebut dengan senyawa organik adalah suatu senyawa yang unsur-unsur penyusunnya terdiri dari atom karbon dan atom-atom hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, halogen atau fosfor. Salah satu langkah untuk analisa kualitatif dari senyawa organik adalah melalui identitas gugus fungsi.
Dengan mengetahui gugus fungsi, maka dapat diketahui golongan dari senyawa organik tersebut, karena setiap golongan senyawa organik mempunyai sifat tertentu bergantung pada gugus fungsi yang dimilikinya secara umum. Senyawa organik yang mempunyai gugus fungsi yang sama akan mempunyai sifat yang sama. Identifikasi gugus fungsi meliputi uji ketidakjenuhan, uji adanya halogen, uji adanya OH alkohol, uji aldehid dan keton, uji fenol. Kemudian cara kerjanya yang kita bisa lihat, saya menggunakan aseton, kemudian KMNO4 tidak bereaksi dengan menghasilkan cairan pink. Kemudian etanol dengan larutan KMNO4 juga sama saja, tapi ada sebuah endapan. Ya, kemudian KMNO4 dengan tolun tidak mencampur. Lalu yang benzaldehid dengan larutan KMNO4 terdapat reaksi ya. Ini bisa kita lihat uji ketidakjenuhannya. Ya, sampelnya KMNO4, aseton larutan ungu tua, etanol larutan ungu plus endapan, benzaldehid larutan kecoklatan, granul coklat tua dan di permukaan. Kalau tolen tidak tercampur. Ya. Untuk pembahasannya, kalau yang etanol kita tahu ya, karena mungkin dengan tidak rangkap tunggal ya, kemudian bereaksi menjadi etanol, yang seperti kita lihat bahwasannya aseton itu larutan ungu tua, itu membuktikan bahwa aseton tidak memiliki rangkap tunggal, tidak memiliki rap ganda dengan tunggal. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tolen ya. Ya, untuk tolen ini sendiri di situ kan terlihat bahwasannya ada ganda ya. Talon itu tidak bereaksi dengan kalium permanganat KMNO4 dalam kondisi normal karena benzena atau toluene itu merupakan senyawa aromatik yang stabil ikatannya rangkap pada benzena terdelokalisasi sehingga molekulnya relatif tidak reaktif dibandingkan senyawa dengan ikatan rangkap terlokalisasi. Selain itu, potensi oksidasi benzena jauh lebih rendah dibandingkan kalium permanganat, yang berarti benzena tidak mudah teroksidasi oleh KMNO. Kemudian untuk aseton juga sama ya, walaupun ada rangkap ganda, tetapi tidak dapat teroksidasi karena posisi ikatan rangkap yang berada di tengah dan atom C tidak mengikat atom hidrogen.
Kemudian untuk yang benzaldehid kita bisa lihat bahwasannya memiliki rangkap 2 dan mengikat karbon dan hidrogen itu sendiri. Jadi menghasilkan sebuah reaksi. Ya, kesimpulan yang kita bisa ambil bahwasanya identifikasi senyawa organik dengan menambahkan suatu reagen yang spesifik terhadap gugus fungsi. Daftar pustakanya sebagai berikut. Ya. Cukup sekian dari presentasi kami, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Udin sudah mengawali dengan cukup baik. Monggo, teman-teman ada pertanyaan dulu nggak? Jadi ini adalah identifikasi gugus fungsionalnya. Gugus fungsional apa, Mas? Gimana, Bu? Gimana, Bu? Gugus fungsional apa yang diidentifikasi? Kan ada banyak tuh gugus fungsional. Nah, yang ini yang punya Mas Andi dengan KMN4, dia spesifik ngecek apa? Eh, Ketidakjenuhan ya, Bu ya? Ketidakjenuhan. Nah, itu berkaitan dengan apa contoh? Strukturnya kayak apa? Strukturnya kayak Bu. Tadi kan sempat menjelaskan ada ikatan terdelokalisasi ya, Ya, itu kan ya ada yang tidak lokalisasi itu maksudnya yang seperti apa? Ikatan apa berarti? Gan- Ikatan ganda dan ganda atau rangkap ya. rangkap. Jadi memang ini uji ini untuk membedakan apakah di dalam gugus molekul di dalam molekul tersebut ada tidak Ya, maksudnya ada ikatan tidak ikatan rangkap. rangkap atau ganda, Bu. Ya, itu. Oke, berarti harusnya kesimpulannya mampu menjelaskan Oh, mana zat yang punya ikatan rangkap, oh mana yang tidak punya ikatan rangkap. iya, Bu. Coba dilihatin datanya. Coba di-share lagi, Mas, datanya. Yang berubah tadi cuma satu ya, benzaldehid. Yang tabel pengamatan ini ngambil di mana, Mas? Dari laporan ini, laporan di online ya. Oke, slide 7 coba. Nah, ya kan konsepnya adalah sampel ketemu sama KMNO4 gitu ya. KMNO4 ini sifatnya apa? Reduktor atau oksidator? Oksidator. Oksidator, ya kan? Berarti dia mengoksidasi ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Iya kan Ya, konsepnya kayak ya, gitu ya. Harusnya dari rangkap kemudian menjadi ikatan tunggal karena tunggal. oksidator, ya kan? Mengoksidasi ikatan rangkap tunggal. Nah, rangkap itu yang kita kenal sebagai ikatan tak Jenuh, tak jenuh, Bu. jenuh. Ya, Ya, yang tunggal itu teman-teman kenal sebagai ikatan jenuh. jenuh. Oke. Nah, oke sekarang ya Mbak Tinta. Terus sekarang lihat di sini ada aseton, ya kan? Ternyata larutannya ungu tua. Etanol ada larutan ungu plus ada endapan. Ini ada endapannya Mas Iya, pengamatannya ya. betul. Pengamalannya ada yang depan. Ah, benzaldehid itu larutan kecoklatan, ada granul coklat di permukaan. Tiga ya ini, Iya, satu betul. dan tiga ya. Oke. Sekarang sebelum kita ngeliat struktur kimianya, kalau dari hasil ini, mana yang punya ikatan rangkap? Kalau Benzaldehid. benzaldehid, Hmm. karena dia ada perubahan warna. Nah, Perubahan warna. kemudian ada perubahan. Nah, berarti kan ada pemutusan ikatan di situ ya. Walaupun aseton sama itu tadi juga bereaksi gitu ya, tapi dia tidak membuat ikatan rangkapnya putus. Nah, terus bagaimana cara mengkonfirmasinya? Ini itu pengamatan. Berarti kan kesimpulannya harusnya dia punya ikatan Rangkap. rangkap. Nah, gimana cara taunya? Bener nggak ini ada ikatan rangkapnya? Ngelihat apa? Perubahannya, Bu. Hasil reaksinya. Hasil reaksinya kan udah ada. Itu Iya. pengamatan Mas Andi, ya kan? Oke. Hasil pengamatannya adalah larutan coklat. Berarti berubah warna ya. Berarti kan ada pemutusan ikatan. Tadi kan konsepnya gitu kan?
ada pemutusan ikatan, berarti kan benzaldehid ada ikatan rangkapnya. Lengkapnya. Nah, sekarang kalau secara teoritis kita mau ini benar nggak sih benzaldehid itu ada ikatan rangkapnya? Lihat apa Mas Andi? Nggak lihat? Tadi sudah dijelasin. Yang dilihat apanya? Struktur, Struktur struktur kimia gugus fungsinya. struktur kimianya. Coba dikonfirmasi, lihat lagi benzaldehid strukturnya seperti apa. Ini Mas. Asetan etanol enggak ya? Coba dilihat juga asetan etanol. Etanol. Ini benzaldehid, Bu. Nah, itu benzaldehid toh. Betul. Ada ikatan rangkapnya ya di situ ya. Heeh. Berarti ada ikatan rangkap itu adalah C rangkap C. Ya, walaupun dia ada dalam siklus. Ya, dalam siklik toh itu. Ya, Ya, dalam betul. gugus Heeh. aromatis. Nah, itu makanya dia bisa bereaksi dengan si KM04 ada perubahannya. Ya, Ya. tapi di sini dia tidak jadi putus ikatannya. Ya, Oh, yang ya, putus ya. ikatannya siapa? Yang ikatan rangkapnya putus punyanya siapa? Kira-kira kalau dari situ. Berubahnya apa sih? Gimana, Bu? Masih yang sama Mas tadi. Masih yang tadi. Benzaldehid Apa ini? yang berubah? Semua aldehid berubah menjadi Benzoic acid. benzoic acid. COO itu apa kemarin? Kita sempat bermain game kalau CHO aldehid. Oh, COOH masuk golongan apa? Gugus fungsional apa? Asam, asam karboksil. karboksilat. Ya. Jadi dia mutusnya di situ ya, nanti tiga-tiga lagi. Padahal kalau ngomongin kimia organik pasti identiknya sama molekul sama struktur. Nah, yang kemarin buat share itu adalah Oh, yang struktur-struktur gugus dasar ya. fungsi itu ya, Bu ya, yang kemarin. Oh, jauh. Yuk, Oh. betul. Ya kan? Ini kan gambarnya sama toh. Coba deh Mas di lingkarin. Yang beda kan cuman di benzaldehid sama benzoic acid setelah bereaksi dengan KM64 ya. Yang bukan hanya itu. CHU, COOH. Oh, iya, Bu. Heeh. Paham Betul. ya? Nah, kalau misalkan teman-teman punya misalkan ada senyawa alkana, ya alkana kan yang tunggal semua ya. Kemudian ada alkena sama alkuna. Maka nanti yang akan bereaksi dengan KM64 itu hanya yang alkena dan alkuna. Karena dia punya ikatan rangkap. Ya, jadi identifikasi ini adalah memang untuk mengidentifikasi apakah di dalam struktur molekul itu ada ikatan tunggal atau ikatan rangkap enggak antar C-nya. Jadi sesuai tujuannya tadi ya, tujuannya. Ya sekarang coba lihat alkohol. Kenapa alkohol warnanya sama? Ini ya, Bu ya. Nah, ya Kal- toh? Kalau Lantas, ini kan ya, kenapa Mas? Nggak ada tuh di situ iya, rangkapnya. rangkapnya betul. Betul, nggak ada rangkapnya. Ya, bisa dipahamin yang lain. Ya. Jadi memang untuk subpoin ini kita bisa melihat. Jadi salah satu gugus fungsional itu kan adalah C rangkap C, rangkap 2C atau C rangkap 3C. Ya, itu adalah gugus fungsi punyanya alkena dan Guna. alkuna. Heeh. Ya, nah itu bisa dibedakan dengan yang nggak punya gitu ya, yang nggak punya ikatan rangkap gitu ya, maka pakailah KN4. Selama KN4-nya berubah warna, ada kemungkinan besar bahwa senyawa Anda struktur molekulnya punya ikatan rangkap. Iya, bisa Iya, dipahami ya. Semakin banyak ikatan rangkap berarti dia bersifat apa? Semakin tidak jenuh. kita jenuh. Ya, makanya semakin banyak ikatan rangkapnya ketika kata KM4 kan dia sifatnya oksidator. Makanya dia bisa putus ikatan. Ya, dia memutus ikatan akibatnya menjadi ikatan tunggal itulah yang membuat dia jadi adanya perubahan warna atau bentuk endapan. Kalau ekstrim endapan atau kalau kayak vitamin C saking banyaknya gitu ya, maka yang terjadi adalah warnanya hilang. Bisa pahami? Bisa. Heeh. Saya kalau keluarin tipe soal kalau ada senyawa ini gitu ya dikasih dengan KMNO4 maka pertama adalah lihat struktur kimianya. Oh prediksi oh kalau di dalamnya ada ikatan rangka kemungkinan besar dengan adanya KMNO4 maka dia akan berubah warna atau dibalik. Teman-teman punya data kayak Mas Andi tadi gitu ya punya data maka teman-teman bisa mengidentifikasi oh kalau dia berubah warna berarti dia ada ikatan rangkapnya. Ya, tapi kalau dia tidak berubah warna, berarti dia tidak ada ikatan rangkap. Semakin cepat, berarti semakin banyak ikatan rangkapnya. Bisa dipahami?
Ada yang mau ditanyakan? Ada Bu, saya mau tanya sendiri. Wah, monggo Mas Andi. Kalau ini kan ikatan tangkap juga nih Bu, walaupun tadi Ya, penjelasannya itu kan memang oke. karena itu tuh memiliki senyawa aromatik yang stabil. Itu maksudnya Mm-mm. aromatik stabil itu gimana ya Bu? Walaupun tuh hasilnya juga tetap. Bu Amel minta tolong stop share sebentar. Saya tak masang alat dulu. Sebentar. Bu Amel share gini ya. Terlihat? Terlihat, Bu. Oke. Putih Bu. Putih. Mulai gambar Bu Amel. Bentar. Oh, manakah dia ininya? Hmm. Oke, Mas Andi tolong dibantu. Tadi yang nggak berubah, padahal dia ikatan kami siapa? Ya Bu, Halo Enai. Halo, halo. Tadi yang ada ikatan rangkapnya, tapi ternyata Tolun. toluen. Nah, Toluen. toluen. Oke, gini ya. Bentuknya gini ya. Terus satu, kok berubah warna yang mana? Ada ikatan rangkap juga berubah warna. Si benzaldehid ya. Benzaldehid. Oke, benzaldehid. Tolong bantu Bapak koreksi ya. Benar nggak seperti yang saya gambarin? 6 Bu heksa Bu. Ini. Terus atas C, O, H. Ya. Tuh, Iya Bu. ini ya. Terus dia kan ketemu sama KMN O4. Ini juga KMN O4. Ya. Sedangkan O4 yang ini memberikan respon tidak berubah warna. Betul? Ya. Yang ini dia menunjukkan adanya perubahan warna. Padahal sama-sama ada ikatan rangkap. Lengkapnya. Ya. Nah, sebenarnya kalau untuk yang pendekatan aromatis memang ada sedikit perbedaan ya. Ada sedikit catatan khusus gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nemuinnya wabel ini dulu ya. Misalkan ada CH3, terus gini ada CH3, terus ada CH2 misalkan ya. Rangkap CH2 ya. Atau misalkan nanti di sini ada CH3, CH2, rangkap 2, CH2. CH, biar agak CH3, contoh seperti ini. Nah, ketika ada KMNO4, nah ini delay ya ini saya. Ya, ini kan kalau lihat kan sebenarnya kan dia MnO4 minus ya. Kan kapas ya, maka ini yang MnO4 minus, maka ada kecenderungan dia itu akan menyerang ikatan rangkap. Nah, dia akan punya kecenderungan ikatan rangkap. Kalau dia punya rantai-rantai lurus atau alifat, lihat dia kan nggak ada penghalang. Kayak kita mau masuk ke barisan lurus, barisan yang melingkar kan agak lebih susah masuk barisan yang melingkar ya. Lebih mudah kalau kita masuk ke barisan yang lurus ya. Maka apa yang terjadi energi untuk memutuskan ini tuh lebih rendah sehingga cepat putusnya. Kalau teman-teman punya rantai lurus ya, maka dia akan ekstrim ya. Kalau ada dia akan terlihat perubahan warnanya ikatan rangkap gitu ya. Tapi kalau tidak ada ya udah nggak jadi apa nggak dia nggak akan berubah. Nah, beda cerita kalau dia adalah gugus aromatis. Nah, dalam gugus aromatis gitu ya, gugus aromatis ini kalau dia sendiri ya ini apa namanya gugus aromatis. Elektronnya itu dia bisa terdelokalisasi. Maksudnya apa? Dia punya kecenderungan berpindah-pindah. Contoh, kalau elektron ini nyerang ke sini, ya, ini gua pindahkan ya. Ini ilustrasinya masih sama.
Ya. Elektron yang ini kan ikatan rangkap ya. Elektronnya pindah nih, geser. Ya, dia ngeresonansi nih ke sini. Maka yang semula tadi ikatan rangkap di sini nanti akan berpindah ikatan rangkapnya di sini. Ya, otomatis apa? Kalau di sini ikatan rangkap dia nggak mungkin ketemu sama ikatan rangkap, ya, karena nggak stabil. Maka nanti ini akan pindah. Ini akan pindah ke sini. Ya, maka nanti ini pindah ke sini. Oke, ini dulu konsepnya ya. Terus ini nggak jejer sama yang ini. Maka yang ini pun akan menyerahkan ke sisi yang lain seperti ini. Nah, makanya teman-teman sering melihat gitu ya. Ada kalanya penggambarannya bentuknya segi enamnya adalah dari sini, terus ya, kemudian ke sini uh, rangkap, tunggal rangkap, atau di sini tunggal rangkap sama ya. Kenapa? Karena tadi di dirinya sendiri dalam bentuk benzena itu elektronnya bisa berputar. Makanya sering penggambarannya pun untuk gugus aromatis itu adalah segi enam ada tanda bulatnya, ya, di struktur organiknya. Nah, sifat nih perputaran elektronnya ini kestabilan itu dipengaruhi oleh si pengikatnya atau gugus bahannya. Contoh di sini. Nih, ya. Yang ini sekarang dia mengikat CH3 atau alkil, ya. Di sini apa? Dia di sini ada oksigen, ya. CH3 itu punya kecenderungan dia adalah penarik elektron, ya. Maka apa? Oh, dia elektronnya akan tertarik ke sana. Sehingga perputarannya ya dia akan membentuk perputaran yang stabil gitu ya, karena dia tidak mengganggu gitu ya, mengganggu perputaran elektron di sini. Tapi berbeda di sini. Di sini dia ada oksigen yang juga pasangan elektron bebas. Ini yang membuat dia, oh yang ini tidak berubah warna, yang ini dia berubah warna. Nah, maka yang terjadi apa? KMNO4-nya gitu ya, kalau dia nyerang ini jadi nggak bisa gitu ya, karena terhalangi oleh CH3-nya. Nah, bagaimana yang ini? Dia juga nggak narik ke sini, nggak nyerang ke sini. Maka dia akan memudah apa? Dia akan menyerang ikatan tetap yang ada di luar, ya, yang tidak di dalam sikliknya. Maka dia apa? Dia nyerang ke sini. Ya, makanya tadi ya ini putus gitu ya, masuklah H di situ sehingga menjadi ini tuh bentuknya. Kalau bahan masa tolong dikoreksi ya Mas bentuknya. COOH ya. O sorry. O ya. Dia nak mutus di sini dulu, terus dia berotasi lagi, lalu masuk. Nanti ini berikatan, ini putus, masuk ke sini ada OH-nya. Jadi memang siklusnya agak beda. Jadi kalau mekanismenya teman-teman nggak harus sampai paham ke sana gitu ya. Gampangannya adalah nanti kalau teman-teman lihat untuk yang rantai lurus, intinya dilihat ini ya. Selagi dia ada ikatan rangkapnya, maka pasti gitu ya, dia akan membuat adanya perubahan warna dengan KMN4. Ya. Tapi untuk yang siklik, kalau dia berikatnya dengan alkil, konsepnya sederhana itu ya, maka dia eh, tidak akan menimbulkan perubahan warna yang ekstrim. Jadi yang bikin berubah tuh ini loh, karena ada O-nya. Ya, O, N, S itu yang dapat menyebabkan dia bereaksi dengan KMNO4. Ya, karena dia punya potensi untuk punya ikatan rangkap. Itu Mas Andi, gimana? Oh siap Bu, ya berarti Ya, memang lebih karena kurang seperti itu ya. ya kurang. Ya, Berarti lebih karena kurang ada dari O-nya situ. itu ya Bu ya. Kalau Yes, misalnya bisa betul. lebih Karena, mudah untuk bereaksi dengan KMNO. Itu. ya, kalau CH3 tuh, jadi kalau dalam organisme kita mengenal ada gugus penarik elektron, ada gugus pendorong elektron. Nah, oksigen, nitrogen, sulfur itu cenderung mendorong elektron, didorong elektronnya. Jadi sehingga akan mudah bereaksi dengan senyawa lain gitu ya. Tapi kalau dia seperti CH3, C2H5 yang rantai-rantainya lurus ya, yang tidak ada O, tidak ada N, tidak ada S, ada elektron bebasnya gitu ya, maka dia cenderung menarik elektron. Artinya apa? Jadi elektronnya akan tersebar merata hampir di seluruh bagian. Ya, itu yang membuat dia lebih stabil. Ya, susah untuk bereaksi. Kalau stabil kan nggak usah bereaksi.
Itu ya, Mas Udin? Ya, Bu, nggih. Oke, oke. Yang lain bagaimana? Sambil dicatat ya. Ya, konsepnya prinsipnya adalah KM 4 untuk ngecek ada tidaknya ikatan rangkap. Kalau Rangkap dia atau ada ganda. ikatan, betul. Kalau ikat rangkap, maka warnanya apa? Kalau rangkap berarti berubah. Berwarna ungunya berubah. Ya. Tapi kalau tidak ada ikatan rangkap, maka Tetap sama. tetap sama. Ya. Oke. Next, siapa? Terima kasih Mas Udin. Di sini Sama-sama, Bu. terjadwal ada. Udah siap dah. Iya, Bu. Ya, monggo, waktu dan tempat Bapak aturkan. Udah terlihat ya? Sudah. Dah, monggo. Mau di full screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mempresentasikan uji halogen dengan AgNO3. Kalau nggak diperbesar kelihatan nggak sih? Kelihatan, tapi kurang nyaman kali untuk recording. Oh iya. Ya, kelihatan cuman kurang bagus. Kayak mana tuh lupa caranya? Bisa ya, Di Mbak ya? bawah. Di bawah, di bawah. Nah, ya dah, mantap. Dah. Tujuan analisis yaitu untuk mengidentifikasi adanya atom halogen. Terus yang kedua, alat dan bahan yang dibutuhkan. Pertama, ada tabung reaksi. Yang kedua, rak tabung reaksi. Ketiga, gelas ukur. 4, pipet tetes. Terus untuk bahannya ada 2% AgNO3 sebagai reagen, klorobenzana sebagai sampel, dan kloroform sebagai sampel. Untuk dasar teorinya, senyawa organik merupakan turunan dari golongan senyawa yang dikenal sebagai hidrokarbon, karena senyawa tersebut hanya tersusun atas atom karbon atau hidrogen. Senyawa organik yang memiliki gugus fungsional yang sama ditempatkan dalam deret homolog. Senyawa organik dapat dibedakan berdasarkan gugus fungsinya. Gugus fungsi ini merupakan suatu atom atau kumpulan atom yang melekat pada suatu senyawa dan memiliki peran dalam memberikan sifat yang khas dan berpengaruh pada sifat fisik dan sifat kimia senyawa tersebut. Untuk cara kerjanya pada AgNO3 itu yang pertama masukkan 3 tetes sampel atau klorobenzana ditambah dengan reagen AgNO3. Terus itu didiamkan beberapa menit. Nah, jika dalam beberapa menit itu belum terjadi endapan, bisa dibantu dengan pemanasan, yaitu memasukkan tabung dalam penangas air. Nanti dicatat berapa lama waktu untuk membentuk suatu endapan. Penangas airnya seperti ini, jadi tabungnya nggak langsung kena sama api. Ini hasil pengamatannya untuk gambar 1 itu untuk sampel kloroform, yang gambar 2-nya untuk sampel AgNO3. Keduanya membentuk endapan setelah dipanaskan. Untuk pembahasannya, uji halogen ini dilakukan menggunakan reagen AgNO3. Uji halogen dilakukan proses pemanasan pada sampel untuk memudahkan sampel dan reagen bereaksi. Sampel yang digunakan dalam uji ini yaitu klorobenzana dan kloroform. Reaksi pada uji halogen ketika menggunakan reagen AgNO3 yaitu ditandai dengan perubahan warna, terbentuk endapan putih yang disebabkan oleh ikatan Ag dengan Cl, berwarna keruh dan memiliki aroma bila dicium. Kesimpulannya, adanya atom halogen pada suatu sampel itu ditandai dengan perubahan warna dari yang tidak berwarna menjadi putih keruh. Sudah, Bu. Daftar pustakanya dari ini, buku petunjuk praktikum sama laporan praktikum dari jurnal.
Oke, terima kasih Indah. Monggo dari yang dulu ada pertanyaan atau enggak? Berarti yang di sini apa Indah? Ada tidaknya? Apa? Halogen. Ada tidaknya halogen. Siapa itu halogen dah? Halogen itu Halogen. siapa? Atom apa? Atom halogen itu siapa aja? Atom halogen ada C Mhm. ClBr itu bukan ya? Iya, sebutin ya. FClBrI. Ada FClBrI. F itu apa? F itu F debu. itu apa? Sambil mengingat F itu apa? Fluorin. Fluorin. Oh, fluorin, Flo- fluor gitu ya, untuk fluor. Terus Fluorin, bromin, sama iodin. iodin. Oke, kemarin pas kita latihan gugus fungsional ya, ada gugus kalau ada R ketemu dengan halogen, nama gugus fungsionalnya apa ya, Ndah? Contoh ada CH3Cl. Maka CH3Cl itu termasuk golongan apa ya, Ndah? Golongan gimana kok maksudnya? Contoh nih, misalkan ada R ketemu sama OH, ya. Heeh, Berarti kan OH-nya itu adalah alkohol, ya. Berarti iya. dia masuk golongan alkohol. Nah, kalau misalkan ini senyawanya R gitu ya, R berikatan dengan halogen. Nama golongannya apa ya, Ndah? Oh, tadi kan golongan alkohol. Kalau yang indah identifikasi nama golongannya apa? Halo alkan ya, Bu? Indah, apa Ndah? Bantuin aja, Udin. Halo Halo Alkana. Halo alkane. Halo Alkana atau nama lainnya? Alkana. Oh, ya, bukan Alkana. Nama lainnya apa? Karena tadi tempatnya Mas Andi tadi, Tunggal sama Rang itu identifikasinya. Nah, namanya Indah, tadi namanya benar Halo Alkana, nggak salah. Nama lainnya salah ya, Halo Alkana. Pannya A. Oh, tadi disingkat HA, ini disingkat AA. Apa? Bukan Amelia Burhan ya. Bukan Amelia Handayani. Apa? AH. Alkyl Halo. halida. Kalau halo Alkil alkana, halogenida. nggak pakai halogen dah. Alkyl halida. Oh, alkil halida. Alkyl halida. Jadi kalau ada suatu senyawa organik yang berikatan dengan apa tadi? Dengan OH. halogen, Oh, halogen, halogen. halogen, kan namanya adalah halo alkana Alkana. atau Alkil halida. nah itu gugus fungsionalnya apa ya? Gugus fungsionalnya di X ya. X-nya bisa diganti F, L, D, R, I. I. Dah berarti kalau misalnya nih ada tabung reaksi, Bu Amel ada senyawa obat gitu ya. Terus Bu Amel eh, pengen tahu nih ada halogen apa enggaknya gitu. Terus Bu Amel tambah dengan AgNO3. Ternyata warnanya putih, ada endapan putih. Berarti simpulannya apa ya, Nda? Berarti dia ada itunya, Bu. Ada halogennya. Oke, ada halogennya ya. Ada halogennya. Kok bisa? Karena berikatan dengan Cl. Ya, mau berkaitan dengan CL, bukan CL-nya. Oh, Siapanya? Ag. Yang berikatan dengan CL-nya siapa? Ag-nya ya. Jadi ada AgF ya, kalau dia berikatan dengan dia jadi AgF ya. Kalau dia berikatan sama Cl jadi AgCl. AgCl. Kalau dia berikatan FCl kalau dengan Br berarti Ag. AgBr. Oke, terus kalau AgI. berikatan dengan I, AgI. Hati-hati. Endapannya tidak selalu berwarna Berikatan putih dengan ya. Endapannya tidak selalu berwarna putih, tergantung putih. dia berikatan sama halogen apa. Ya, Oh. contoh AgF, cari warna AgF apa. Di analisis kation kita pernah. AgBr warna coklatan. Ya, AgI warnanya kuning.
ya, Ya, AgCl putih. Dia tidak melulu kalau membentuk endapan, dia berbentuk berwarna putih. putih. Yang jelas ada AgNO3 pasti dia ada halidanya dia dia akan membentuk endapan. Konsepnya itu Dapat. endapan. Nah, tinggal nanti dilihat endapannya berwarna apa, kalian bisa nebak. Oh, ini kemungkinan besar F, ini kemungkinan besar halogennya I, ini kemungkinan besar halogennya Cl, ini kemungkinan besar halogennya adalah ya. Itu ya. Bisa dipahamin dah yang lain? Bisa. Ada Siap, Bu, pertanyaan insya Allah. mungkin? Insya Allah catat ya. Iya, Bu. Ya, misalnya kita latihannya. Oke, terima kasih. Udah boleh di closing. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, identifikasi kejenuhan atau ada tidaknya ikatan rangkap. Tadi kita menggunakan KMNO4. Ya, dia kita mengidentifikasi apakah ada halogen atau enggak. Kita mereaksikannya dengan AgNO3. Kalau ada endapan maka ada halogen. Ya, jika tidak ya berarti tidak ada halogen. Oke, next. Kita lanjut ke Aulia untuk uji OH alkohol. Aul, apakah udah nyiap? Udah siap? Siap, Betul? Bu. Oh ya. Bu, share screen-nya dibantu Mbak Indah ya. Oke. Monggo, Nda. Monggo, Ul. Bentar, Bu. Kita, Mbak Aul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mempresentasikan tentang uji OH alkohol. Ya, Mbak In. Tujuannya mempelajari reaksi identifikasi terhadap alkohol dan fenol dengan reagen tertentu. Lanjut, alat dan bahannya menggunakan tabung reaksi pipet dan gelas ukur. Untuk reagennya, larutan asam kromat yang dibuat dengan melarutkan 5 gram CrO3 dalam 15 ml air dan 5 ml H2SO4 pekat, asetil klorid, larutan 15% NaHCO3. Sampelnya metanol, etanol, 2-butanol, kloroform, dan aseton. Untuk dasar teorinya, alkohol adalah sejenis senyawa yang mengandung gugus fungsi hidroksil atau OH yang terikat pada karbon. Karena gugus fungsi ini, semua alkohol mengalami reaksi kimia yang sama. Ikatan rangkap 2 dan rangkap 3 yang menghubungkan atom karbon juga dianggap gugus fungsi karena lebih reaktif dibandingkan ikatan karbon-karbon tunggal lainnya. Lanjut. Di sini ada sifat-sifat alkohol. Yang pertama, sifat fisika ini. Tiga suku pertama alkohol, metanol, etanol, dan propanol mudah larut dalam air. Titik cair dan titik didihnya meningkat sesuai dengan bertambahnya mR alkohol. Sifat kimianya, kepolaran alkohol bersifat polar karena memiliki gugus OH. Kepolaran alkohol akan makin kecil jika suhunya makin tinggi. Reaksi dengan logam, alkohol kering dapat bereaksi dengan logam K dan Na. Lanjut. Prinsip kerja itu mengelompokkan senyawa organik berdasarkan gugus fungsi yang menjadi gambaran dari sifat fisik dan kimianya, serta berdasarkan kelarutan sampel pada reagen. Lanjut. Ini cara kerja dari uji OH alkoholnya, masukkan 4 tetes sampel pada tabung bersih, sampelnya berupa metanol, etanol, 2-butanol, kloroform, dan aseton. Lalu masuk
1 tetes larutan asam kromat yang dibuat dengan melarutkan 5 gram CrO3 dalam 15 ml air dan 5 ml H2SO4 pekat. Lalu kocok amati perubahannya. Jika positif, maka warnanya menjadi kuning ke biru kehijauan atau terbentuk endapan. Lanjut. Ini cara kerja yang menggunakan asetil klorida. Masukkan 5 tetes sampel ke dalam tabung bersih. Sampel yang digunakan seperti tadi, sampel yang digunakan metanol, etanol, butanol, atau alkohol lainnya. Terus masukkan 3-5 tetes asetil klorida, diamkan selama 2-4 menit. Lalu tambahkan 3-5 ml larutan 15% NaHCO3, terus cium bau hasil reaksinya. Jika harum, maka terbentuk ester. Lanjut. Ini hasil pengamatannya. Lanjut. Hasil pengamatan jika tidak berwarna ini ketika dipanaskan akan berubah warnanya. Lanjut. Untuk pembahasannya, uji adanya OH alkohol dapat dilakukan dengan uji oksidasi asam kromat. Asam kromat dapat menyebabkan alkohol primer teroksidasi menjadi asam karboksilat. Sampel yang digunakan yaitu metanol, etanol, 2-butanol, kloroform, dan aseton. Reaksi positif dari uji oksidasi asam kromat tersebut terjadinya perubahan warna menjadi biru kehijauan. Berdasarkan hasil dari kelima sampel yang digunakan mengalami perubahan warna menjadi biru kehijauan adalah metanol dan etanol. Sedangkan 2-butanol dan aseton berubah warna menjadi coklat keruh dan terbentuk endapan hitam pada 2-butanol dan endapan biru tua pada aseton. Berdasarkan literatur dalam uji asam kromat, prinsip percobaannya adalah penambahan senyawa asam kromat yang akan bereaksi. Lanjut. Dengan alkohol primer dan sekunder, alkohol tersier tidak dapat bereaksi dengan asam kromat. Alkohol primer akan menjadi asam karboksilat dan berwarna kehijauan, sedangkan alkohol sekunder akan bereaksi menjadi keton yang berwarna keorangan. Sedangkan alkohol tersier tidak terjadi reaksi. Jadi dari kelima sampel tersebut tidak mengalami reaksi positif adalah aseton. Hal ini sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa aseton tidak mengandung gugus OH. Lanjut. Kesimpulannya, identifikasi gugus fungsi dapat dilakukan dengan melakukan berbagai uji kimia, menggunakan reagen tertentu untuk masing-masing gugus fungsi. Lanjut. Daftar pustakanya. Lanjut. Terima kasih sudah berkenan. Silakan. Sudah, Bu. Ya, sebentar ya. Tunggu sebentar ya.
Dek, dilanjut presentasinya. Nanti Bu Amel masuk gitu ya. Semuanya presentasi dulu, nanti Bu Amel masuk. Ada kepentingan mendadak sama direksi ya. Andi, bisa Mas Andi? Halo? Halo, halo. Mungkin lagi pelayanan, Bu. Oh, lagi pelayanan. Ada siapa di sini? Ada Ati ya? Ada Indah? Halo? Ya, Bu. Bu. Semuanya jangan presentasi dulu tanpa Bu Amel. Nanti habis ini Bu masuk untuk ini ya, untuk diskusi gitu ya. Biar semua Ya, tetap. Bu. Bu, saya mau tanya, kan pembahasan saya itu belum ketemu yang 2 itu loh, Bu. 1 propanol, baru 2 propanol. Nah, itu belum ketemu gimana, Bu? Nggak Tinggal apa-apa, itu. dijalankan dulu presentasinya, Oh, iya, nanti Bu, kita ya. diskusi bareng ya. Berarti Oh, iya, habis makasih, Bu. gini ya, berarti ini habis ini tadi Levi ya? Aul, habis Aul lanjut siapa gitu ya? Saya, Bu. Oke, presentasi dulu ya, nanti Bu Amel gabung ya. Oke, akan dilanjut presentasi. Oke, Bu, siap. Langsung saja ya, teman-teman. Iya, Mbak. Iya. Sudah terlihat belum, guys? Sudah, guys. Sudah, Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya. Diskusi. Gugus fungsional uji aldehid dan keton. Tujuan untuk mengetahui di dalam sampel mengandung gugus aldehid dan keton. Alat dan bahan, tabung reaksi, pipet tetes, gelas ukur, bahan, dinitofenildrazin, diethylglycol atau DMF, HCl pekat, sampel aseton, benzaldehida, asetofenon, etanol 90% dan 1 ml larutan fenilhidrazin. Dasar teori seperti di tulisan ya. Cara kerja yang pertama, dinitofenilhidrazin diethylglycol HCl pekat dimasukkan 2 tetes sampel aseton, benzaldehida dan asetofenon. 2 ml etanol 90% dan 1 ml larutan fenilhidrazin ke dalam tabung reaksi. Dilakukan penggocokan kuat-kuat. Jika tidak terbentuk endapan, dipanaskan campuran dengan pembakaran spiritus. Dites seperti jika terbentuk endapan kuning merah. Dicatat perubahan warna terhadap sampel aldehid dan keton. Hasil pengamatan sampel aseton dan aldehid diteteksi dengan fenilhidrazin dan dilakukan penggocokan serta dipanaskan di air yang mencapai suhu 60 derajat Celcius dan dipanaskan selama 5 menit. Uji fenilhidrazin pada sampel aseton tidak mengalami perubahan yang sesuai, yang berarti sampel tersebut negatif. Pada sampel aldehid mengalami perubahan menjadi endapan merah kekuningan yang menandakan sampel tersebut positif. Pembahasan uji aldehid dan keton positif jika terdapat endapan warna kuning merah saat pengujian yaitu sampel benzaldehida. Uji aldehid dan keton negatif jika bereaksi atau tidak menunjukkan perubahan yaitu aseton. Berikut gambar struktur aldehid dan keton. Kesimpulan, jika terdapat endapan berwarna merah kuning setelah pencampuran reagen dan sampel setelah proses penggocokan dan pemanasan, maka uji aldehid dan keton positif. Jika tidak terdapat perubahan yang sesuai, maka hasil negatif. Daftar pustaka berikut. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mbak Levia, Dalam Mbak. aku share screen ya, iki gak bisa, tak coba kita buki. Mbak, maaf banget. Aku harap pulang. Ya Allah, sapa ki sing standby? Oh, Ya wis ndang pulang. Pak Udin yang ditoket mau off Aku. Kene tak share. Walau Mbak Indah loh. Kirim aku. Ya oke, heeh. Sik ndi mau. Mbak Indah jasa screen Alah Mas Udin ini di chat gak Iki pernah lho, bales kok. mumpung iso. Gentenan sesuk nek aku nge-save. Nah, Mantap. Mas Udin ini di chat gak pernah bales nih. Cocok. Iya. Mbak Indah. Oke. Saya tunggu delete, Mbak. Iki tapi aku gung selesai loh ya. Gak nemu ya aku. Ya. Nyala. Kok pada mimbuanmu ya, Mbak? Dui karo aku. Ya Allah. Oh iya, pada Mbak Indah iki. Nyetok ikan gratisan. Ampun, Mbak. Betul. Langsung, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dati bukannya lintang dulu ya? Masa? Salah toh? Iya, kan urutannya Oh ada iya itu iya. lintang Iya, dulu. gak sih, maaf Mbak Indah, yo lali aku. Mang Levia, Ding Levia Lintang, Kak. Aku yang gue dhewe toh. Ya Allah, iya iya oke. Maaf. Bentar guys, bentar. Sudah terlihat belum guys? Sudah, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul uji aldehid dan keton atau tes Fehling. Yang selanjutnya, tujuan analisa tes Fehling yaitu uji Fehling merupakan salah satu uji yang digunakan untuk membedakan senyawa aldehid dan keton. Prinsip uji Fehling adalah membedakan gugus senyawa aldehid dan keton dalam suatu sampel dengan menambahkan reagen Fehling A dan Fehling B, di mana Fehling A adalah larutan CuSO4, sedangkan Fehling B merupakan campuran larutan NaOH atau kalium natrium tartrat. Sesudah dididihkan, hasil positif dinyatakan oleh terbentuknya endapan merah bata, yaitu tembaga oksida. Mulyono 2006. Dan yang selanjutnya, alat dan bahan. Alatnya yaitu tabung reaksi, perak reaksi, pipet tetes, dan gelas ukur. Untuk bahannya, bahan reagen yaitu Fehling A dan B. Untuk sampelnya, aseton, benzaldehida, dan acetofinofen. Selanjutnya yaitu dasar teori.
Senyawa karbon atau yang biasa dikenal dengan senyawa organik adalah suatu senyawa yang unsur-unsur penyusunnya terdiri dari atom karbon dan atom hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, halogen, dan fosfor. Salah satu langkah untuk analisis kuantitatif dari senyawa organik adalah molekul identitas gugus fungsi. Dengan mengetahui gugus fungsi, maka dapat diketahui golongan dari senyawa organik tersebut. Karena setiap golongan senyawa organik merupakan sifat tertentu tergantung pada gugus fungsionil yang dimilikinya. Secara umum, senyawa organik yang mempunyai gugus fungsi yang sama akan mempunyai sifat yang sama. Identifikasi gugus fungsional meliputi uji ketidakjenuhan, uji adanya halogen, uji adanya OH alkohol, dan uji aldehida dan ketan, dan uji fenol. Yang selanjutnya yaitu cara kerja. Yang pertama, masukkan 1 mili sampel aseton benzaldehida, acetofenofen, dan etanol. Tambahkan 1 mili reagen Fehling A ke dalam tabung reaksi. Lalu tambahkan 1 mili reagen Fehling B ke dalam tabung reaksi. Lalu dipanaskan tabung reaksi di dalam penangas air mendidih selama sekitar 5 menit dan diamati, serta dicatat perubahan yang terjadi pada sampel aldehida dan keton. Selanjutnya, hasil pengamatan tes Fehling. Pada gambar, hasil yang diperoleh menunjukkan reaksi negatif pada percobaan Fehling A diamati benzaldehida berwarna biru keruh, aseton berwarna biru keruh, acetofenon biru keruh, dan aseton biru terang. Untuk gambar yang kedua yaitu tes Fehling bereaksi Fehling B. Menurut literatur seharusnya warna larutan yang telah diteteskan bereaksi Fehling A dan B ketika dipanaskan menghasilkan warna merah bata pada senyawa benzaldehid karena mengandung gugus aldehid dan mudah untuk teroksidasi. Dan yang selanjutnya yaitu tabel pengamatan. Bisa dilihat dari tabel pengamatan ini, reagen 2 dinitrofenidramin dietil glikol atau DMF, HCl pekat, aseton positif, benzaldehida positif, acetofenon positif. Dan yang kedua tes Fehling aseton yaitu negatif, benzaldehida negatif yang harusnya positif, acetofenon negatif, dan yang terakhir tes Tolen, aseton positif harusnya negatif, benzaldehida positif, dan acetofenon positif harusnya negatif. Dan yang selanjutnya, pembahasan. Telah dilakukan percobaan aldehid dan keton yang bertujuan untuk membedakan dan mengidentifikasi senyawa aldehid dan keton. Prinsip percobaannya didasarkan pada mengidentifikasi dan membedakan aldehid dan keton dengan mereaksikan senyawa yang teridentifikasi terdapat aldehid dan keton dengan beberapa uji yang dapat membedakan senyawa aldehid, keton, dan asam karbosilat merupakan senyawa yang mengandung gugus karbonil. Perbedaan yang jelas dari ketiga senyawa yang telah disebutkan hanya pada gugus yang lain selain gugus karbonil dan gugus H pada aldehid, gugus OH pada asam karbosilat, dan gugus alkil pada senyawa keton. Semakin besar muatan yang berada pada atom karbon, maka senyawanya semakin reaktif. Metode yang digunakan pada percobaan ini adalah dengan uji kualitatif, karena uji kualitatif hanya mengetahui ada atau tidaknya kandungan senyawa yang diinginkan dalam larutan atau campuran yang dihasilkan. Hasil yang diperoleh berbeda-beda yang menunjukkan ada atau tidaknya senyawa aldehid atau keton atau senyawa yang diinginkan.
Untuk kesimpulannya, berdasarkan percobaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa aldehid dan keton merupakan senyawa yang pada umumnya mempunyai gugus karbonil yang terikat pada gugus alkil. Membedakan aldehid dan keton dapat dilakukan dengan tes reaksi Tollens dan tes Fehling A dan B. Didapat bahwa senyawa yang mengandung gugus aldehid lebih mudah untuk teroksidasi dengan oksidator yang lemah, sedang senyawa yang mengandung gugus keton tidak mudah untuk teroksidasi. Sekian presentasi saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya Mbak Teti. Iya Mbak, monggo. Udah kelihatan belum ya? Sudah, Sudah Mbak. Hmm. Pilihannya Mbak Latifah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang uji Tollens. Uji Tollens itu dari aldehid dan keton. Tujuan analisis dari uji Tollens yaitu untuk membedakan senyawa aldehid dan keton dengan menggunakan uji Tollens dan memahami reaksi yang terjadi selama uji Tollens. Di sini alat yang digunakan itu ada tabung reaksi, pemanas listrik, pipet tetes, batang pengaduk, gelas ukur 50 ml, pipet volume 10 ml, neraca, penangas air, beker gelas 500 ml. Ini sebagian saya ambil dari buku praktik dari Bu Amel, sama ada beberapa yang saya ambil dari praktik buku di jurnal. Selanjutnya ada sampelnya itu ada aseton, benzaldehida, dan butyldehida, dan asetofenon. Reagennya itu larutan, larutan 5% AgNO3, larutan 5% NaOH, dan larutan NH3 encer. Dasar teorinya itu aldehid dan keton merupakan dua dari sekian banyak kelompok senyawa organik yang mengandung gugus karbonil. Aldehid adalah senyawa organik yang karbon-karbonilnya terikat pada oksigen, selalu berikatan dengan paling sedikit satu hidrogen. Sedangkan keton adalah senyawa organik yang karbon-karbonilnya dihubungkan dengan dua karbon lain. Selanjutnya, uji Tollens sendiri itu merupakan salah satu uji yang digunakan untuk membedakan senyawa aldehid dan keton berdasarkan sifat kemudahan oksidasinya. Secara umum, reaksi Tollens merupakan reaksi hasil dari campuran larutan perak nitrat dan amonium hidroksida. Nah, cara kerjanya itu yang pertama 1 ml larutan AgNO3 dicampurkan, kemudian 2 tetes NaOH ditetesi sedikit demi sedikit dan ditambah amonia. Kedua itu campuran di atas itu diaduk, terus ditambahkan 1 ml larutan sampel, didiamkan selama 5 menit. Kemudian jika tidak terjadi reaksi, larutan dipanaskan. Selanjutnya, pada semua sampel dilakukan hal yang sama. Yang terakhir itu hasil pengamatan itu dicatat. Gitu. Tabel pengamatannya itu di sini saya ambil dari hasil jurnal di daftar pustaka nanti ada. Yang pertama itu aseton. Nah, sebelum perlakuan itu hasil ketiga senyawa ini itu tidak berwarna. Terus setelah ditambah AgNO3, warnanya jadi keruh. Setelah ditambah NaOH, endapannya coklat keabu-abuan, dan setelah dipanaskan, endapannya abu-abu. Nanti seharusnya itu hasilnya tidak seperti ini karena
aseton dan asetafenon itu harusnya tidak keruh. Soalnya dia aldehid, sedangkan besaldehida itu yang kebalik. Yang aseton itu yang keton, soalnya kalau keton itu ciri-cirinya belakangnya on. Terus kalau yang besaldehida itu yang aldehid gitu. Terus hasilnya itu reaksinya positif semua, harusnya salah ya ini. Nah, sampelnya itu hasilnya seperti ini. Tadi sudah saya jelaskan bahwasannya ujinya di atas itu berdasarkan literatur beberapa tetes aldehid atau keton yang dimasukkan ke dalam reaksi Tollens dan dipanaskan secara perlahan dalam sebuah penangas air panas. Nah, setelah itu beberapa menit akan menghasilkan larutan tidak berwarna dan sebuah endapan perak warna abu-abu atau sebuah cermin perak pada aldehid. Sedangkan pada keton itu tidak ada perubahan pada larutan yang tidak berwarna. Nah, ini harusnya itu secara literatur hasilnya itu yang apa namanya aseton dan asetafenon itu yang harusnya tidak sama atau berbeda gitu. Kesimpulannya, dengan menggunakan uji Tollens, ternyata mudah untuk membedakan senyawa aldehid dan keton. Suatu sampel dapat dikatakan sebagai aldehid apabila direaksikan dengan reaksi Tollens, kemudian dipanaskan akan berbentuk cermin perak pada dinding tabung reaksinya. Sedangkan sampel pada keton itu sebaliknya. Nah, hasilnya tadi itu dapat dari skrip ya, dari jurnalnya itu ada beberapa contohnya. Terus dapat dari petunjuk praktikum Bu Amel sama beberapa jurnal lainnya. Itu. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, iya, barengan sama dokumen itu toh. Ini besok kita gimana ceritanya besok mau cari dokumennya besok? Nggak tahu. Kan di mejamu. Cari besok. Feelingku jangan-jangan dipinjem tunjukkan untuk Bu Juli po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil temuan yang belum selesai ini. Analisis kimia organik uji fenol. Analisis 2 butanol, fenol, dan 1 propanol. Lanjut, Mbak. Cici tok, Mbak. Masuk salah sih, Nekku? Masuk salah. Guru iki, Mbak.
Kok salah kirim Vera? Salah pen. Sik. Maaf. Ya Allah, sik. Tunggu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tunggu. Gimana Sudah, Mbak? Mbak Indah. Sudah? Sudah. Sebentar Bu, saya minta tolong Mbak Indah untuk share screen Oh karena ya, ini enggak oke. Oke, melanjutkan yang tadi ya. Analisis kimia organik uji fenol. Tujuan analisis, tujuan utama mengidentifikasi dan membedakan fenol dari alkohol menggunakan reaksi kimia khusus. Tujuan pembelajarannya memahami sifat unik fenol dan bagaimana hal itu mempengaruhi reaktivitasnya, mengaplikasikan teori kimia organik dalam analisis praktis zat. Alat dan bahan yang digunakan. Alatnya yaitu tabung reaksi, pipet tetes, batang pengaduk, sumber panas. Bahannya 2 butanol, fenol, 1 propanol, larutan reagen. Dasar teori, fenol versus alkohol. Struktur fenol memiliki cincin aromatik yang terikat pada grup hidroksil OH, memberikan sifat kimia unik. Alkohol seperti 2 butanol dan 1 propanol tidak memiliki cincin aromatik dan reaktivitasnya berbeda. Reaksi dengan FeCl3. Fenol bereaksi dengan FeCl3 menghasilkan kompleks berwarna yang menandakan keberadaan fenol. Alkohol tidak bereaksi dengan cara yang sama, memberikan hasil negatif atau perubahan warna yang minimal. Cara kerja langkah eksperimen, menyiapkan tabung reaksi dengan sampel 2 butanol, fenol, dan 1 propanol. Menambahkan beberapa tetes larutan FeCl3 ke masing-masing tabung reaksi. Mengamati dan mencatat perubahan warna atau reaksi lainnya. Ini belum selesai, skip Kak, lanjut.
Kesimpulan, eksperimen menunjukkan bahwa fenol bisa dibedakan dari alkohol melalui uji FeCl3 berkat reaksi spesifik yang terjadi antara fenol dan FeCl3. Hasil yang diperoleh konsisten dengan teori kimia organik yang ada mengenai reaktivitas khusus fenol dibandingkan dengan alkohol. Udah, ini daftar pustakanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Bu Amel mau minta maaf ya ke teman-teman. Tadi ada kepentingan sangat mendadak gitu ya. Bu Yuli masuk, Bu Direktur masuk ke ruangan saya gitu ya. Ada yang harus saya selesaikan. Oke, semua sudah presentasi ya? Ya, Bu Amel mau kita akan diskusikan bareng, kita bareng gitu ya. Jadi tadi yang pertama adalah identifikasi ada tidaknya ikatan rangkap atau tak rangkap dengan menggunakan apa? Reagennya apa? Pakai apa? KMNO4. Oke, KMNO4 ya. Kalau mengubah warna ungu KMNO4 berarti dia bersifat apa? Punya ikatan rangkap atau tidak? Kalau misalnya merubah memiliki ikatan rangkap. Oke, dia punya ikatan rangkap. Oke, lanjut. Yang kedua kita spesial untuk mengidentifikasi gugus fungsi apa? Halogen. Halogen. Ya. Nah, dengan halogen gitu ya, di situ halogen teman-teman pakai reagennya apa? AgNO3. Oke, catat ya, pakainya AgNO3. Kalau dia ada halogennya, maka penampakan fisiknya atau yang teramati di laboratorium munculnya apa? Endapan. Endapan ya. Jadi endapan atau keruh gitu ya. Itu menandakan adanya halogen, entah F, entah Cl, entah Br, entah I. Kemudian, itu yang indah ya. Kemudian di sesi Aul, gitu ya. Sudah disampaikan, ini Aul sama Teti agak mirip ya. Satu alkohol, satunya fenol, gitu ya. Nah, pada uji alkohol kita menggunakan reagennya apa? Uji alkohol, reagennya apa yang kita pakai? Yang menyimak tadi, uji alkohol kita pakai reagen apa? OH alkohol. Cara buangnya masuk nggak? OH alkohol, reagennya apa? Apa tadi OH alkohol? Aul masih bergabung? Kalau Ul, Asam kromat bukan, Bu? pakai Asam, asam asam kromat. kromat. Iya, betul, pakai asam kromat. Kalau dia ada OH alkohol, cirinya dia akan menghasilkan apa? Warna kuning Asam kromat, kehijauan. warna kuning, Warna kuning biru kehijauan atau terbentuk warna endapan. Oke, atau pembentukan endapan ya. Jadi dia menunjukkan itu ya. Oke, terus kalau untuk aldehid sama keton dengan menggunakan fenilhidrazin, gimana caranya? Fungsinya untuk apa fenilhidrazin? Left. Reagennya apa berarti left? Left ya, masih gabung? Maaf Bu, baru sampai rumah ya. Masih sempat. Apa tadi teman-teman yang menyimak penjelasan Levia? Levia udah presentasi belum? Udah tahu deh? Halo? Udah belum tadi presentasi? Sudah, Bu. Sudah Bu. Oh ya, ya teman-temannya tadi yang menyimak presentasinya. Fenilhidrazin untuk mengecek apa?
uji aldehid dan keton. Ya, uji aldehid dan keton. Fungsinya untuk, betul nggak salah? Untuk ngecek apa? Dia uji umum atau uji khusus? Umum. Uji umum ya, uji umum karena dia hanya bisa melihat ini aldehid dan keton. Jadi tanpa bisa membedakan mana aldehid, mana yang keton. Yang jelas kalau dia menghasilkan apa pengamatannya? Kepalan kuning kemerahan, Bu. Oke, kalau dia kuning kemerahan berarti kesimpulannya apa? Positif aldehid dan keton. Nah, ya. Jadi dia baru sampai kalau ini ditambah beta-hidrazin ada endapan merahnya, maka dia positif bisa aldehid, bisa keton atau bisa mungkin dua-duanya. Jadi dia memang baru uji umum, ya. Kemudian uji pembedanya dilakukan dengan uji berikutnya, tes Fehling. Kalau tes Fehling, Lintang tahu positif atau negatifnya bagaimana? Uji Fehling. Memakai reagen Fehling A dan B, Bu. Oke, Fehling A dan Fehling B, perbandingan penambahannya sama banyak atau berbeda? Sama, Bu. Sama-sama 1 Sama. mili dan 1 mili. Oke. Kalau positif dan dipanaskan ya, boleh kalau reaksinya lambat boleh dibantu dengan pemanasan. Oke, kalau positif maka yang terjadi apa? Kebiruan, Bu, warnanya. Fehlingnya kebiruan. Fehling. Ada aldehid, ada keton toh, gitu toh. Ya kan, warna asli Fehling apa sih? Aslinya warnanya biru, betul. Warna asli Fehling itu adalah biru. Terus dia ketemu nih, ada gugus aldehid atau keton. Ya kan? Maka dia akan berubah warna atau tidak? Berwarna-warna atau tidak? Iya, Bu. Oke, dia akan berubah warna. Warnanya jadi apa? Jadi merah bata. Oke, menjadi merah bata. Nah, perubahan warna menjadi merah bata ini menandakan apa? Menandakan Menandakan bahwa di dalamnya ada gugus fungsional apa? Ada gugus aldehid. hanya aldehid atau bisa aseton bisa keton juga. Bisa keton juga, Bu. Ya, dia masih berarti maksudnya juga sama ya. Dia sama kayak phenylhydrazine, dia uji umum ya. Umum. Jadi dia mau melihat ada tidaknya zat pereduksi di situ. Nah, di situ ada aldehid, ada keton, semuanya menunjukkan hasil positif, gitu ya. Jadi phenylhydrazine masih uji umum, kemudian Fehling juga uji umum, gitu ya. Next, kemudian, nah yang ini yang spesifiknya. Oke, tolen. Nah, pakai tolen. Gimana? Ada zat ditambah dengan reaksi tolen. Maka apa yang terjadi? Nanti kalau misalnya endapannya bening terus ada enggak ibu caranya kuning endapannya perak berarti dia aldehid. Gitu. Mm-mm. Tapi kalau misalnya sebaliknya nanti jadinya keton. Keton, gitu ya. Jadi pembentukan cincin perak ya. Kok cincin perak? Lapisan perak itu ya yang membedakan antara aldehid sama keton. Sampai sini paham? Ya. Oke, habis itu ada OH fenol. Pakai apa ujinya? Pakai FeCl3, Bu. Oke, pakai FeCl3. Jadi hati-hati ya. Untuk uji umum alkohol, ya. Uji umum, jadi kan mirip nih ya. Alkohol sama fenol itu bedanya apa sih? Bedanya alkohol sama fenol sama-sama ada OH-nya. Bedanya apa? Ini senyawa fenol loh, ini senyawa alkohol loh. Itu kan serupa. Apa bedanya? Kalau, masih dulu.
Bagaimana share screen udah kelihatan? Ya. Sudah, Bu. Kalau alkohol, gini ya. Oke, terima kasih. Kalau alkohol, dia rantainya rantai lurus. Contoh ada CH3, CH3, CH2, OH. Atau mungkin ada CH3OH. Jadi rantainya lurus, sama-sama ada OH. Tapi kalau fenol, dia ada apa? Ada benzen, ya, atau aromatis yang mengikat OH. Bedanya ini. Ya, yang satu mengikat suatu senyawa siklik aromatis, kalau yang satu dia mengikatnya apa? Alifatik. Nah, gimana cara bedainnya? Supaya tahu nih, ini sifatnya mirip-mirip ya. Fenol sama alkohol tuh sifatnya mirip, mudah menguap, ada terasa dingin, kalau kelamaan terasa terbakar gitu ya di lidah dan lain-lain. Cara membedakannya pakai apa? Pakai apa tadi? Pakai apa membedakannya? Kalau reaksi umumnya tadi ada di penjelasan Aul. Nah, di tempatnya Ted ini untuk membedakan antara OH alkohol dengan OH fenol. Tambahin untuk membedakan ini sama ini. Ini OH alkohol. Yang di kiri teman-teman ini namanya adalah OH alkohol. Yang di sini adalah OH fenol. Cara bedainnya dengan pakai reagennya apa? FeCl3. Ya toh, reagennya itu kan ya. Pakai FeCl3. Bedanya bagaimana? Ada etanol nih misalnya, satunya fenol. Kalau ditambah FeCl3, kalau dia merupakan OH fenol ya, atau fenol, maka warnanya apa? Ungu. Warnanya adalah ungu. Ya, sedangkan kalau dia OH-nya adalah OH alkohol seperti etanol, ya CH3 CH2OH gitu ya, maka dia warnanya akan tetap sama warna FeCl3 yaitu warnanya kuning. Kuning. Gitu ya. Nah, dengan demikian berarti teman-teman selama diskusi tadi gitu ya, sudah melihat gitu ya bahwa ada beberapa uji yang kita pakai gitu ya untuk membedakan gitu ya apakah di dalam senyawa tersebut itu mengandung suatu gugus fungsional tertentu. Oke, nah supaya nanti biar kelihatan apa namanya tingkat pemahamannya, nanti silakan coba teman-teman bikin ringkasan sendiri, bikin tabel ya, disepakatin bersama atau saling sharing juga boleh gitu ya, bikin tabel di catatan masing-masing, tulis, misalkan kolom pertama nama ujinya apa, ya. Oh, misalkan uji pertama tadi menggunakan uji dengan KM04 atau uji ketidakjenuhan dengan KM04, ya. Kolom kedua isinya apa? Tujuannya. Tujuannya untuk mengidentifikasi adanya ikatan rangkap atau tidak. Ya, tulis kolom-kolom berikutnya apa? Tulis lagi kolom berikutnya reagen yang ditambahkan apa? Ya. Oh, yang ini ditambahkan dengan KM04. Ada nggak pemanasan atau tidak ditulis di situ? Ya. Terus kolom berikutnya lagi kalau positif, ya, berubah warna menjadi apa? Kalau negatif, dia apa? Maknanya apa? Nah, itu silakan teman-teman coba lakukan sampai dengan dari uji awal ya. Uji ketidakjenuhan atau ada tidak ikatan rangkap sampai ke uji adanya OH fenol. Ya, itu nanti akan sangat membantu teman-teman ketika nanti ada soal cerita atau soal bergambar yang nanti teman-teman harus identifikasi di dalamnya ada gugus fungsional apakah dia. Gitu, terutama untuk uji-uji pembeda ya. Kalau ATC tadi kan ada beberapa uji, ada 3 uji, yang spesifik hanya 1 toh, ya. Nah, nanti dilihat. Sampai sini jelas?
Ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada Ada pertanyaan, Bu. ada gimana, Din? Bu, maaf sebelumnya mau bertanya, ada waktu nggak ya? Kamu udah di WA Bu Ica belum ya? Belum ya Bu Bu? Ica udah nyari belum? Belum. Bu Ica nungguin. Gimana? Oh Ya, iya udah. Din. Gini Bu, kan kita kan tadi itu membahas pada prinsipnya untuk mengetahui gugus fungsionalnya ya Bu ya. Nah, Betul. kemarin kan saya nggak ngikutin mata kuliahnya Ibu secara detail gitu ya. Eh, Kalau Mm. misalnya kita mengaplikasikan ke obat gitu misalnya pada yang kemarin Ibu kirim fungsional group in organic chemistry itu udah semuanya Bu, gugus fungsinya Bu, atau Itu udah ada yang semuanya. lebih? Itu udah Ada semuanya yang lebih lengkap gitu. Insya atau Allah itu ada yang paling lengkap. Itu ah, ada ah. yang paling lengkap. Terus Itu ada yang paling lengkap penggolongan. gugus fungsi itu sendiri tuh bisa menjadikan, katakanlah kita bisa menjadikan kontraindikasi nggak sih Bu? Misalnya Bisa, obat terus bisa. kayak apa namanya, cara bacanya ya Bu ya, bisa diulang lagi nggak Bu? Mm. Buat. Soalnya kemarin nggak enak. Kayak contohnya misalnya nanti kita ambil paracetamol ya Bu ya, yang memiliki ada gugus OH-nya itu berarti masuk ke Mm. alkohol gitu Bu? Atau gimana? Mohon Ya, oke. dijelaskan. Jadi kalau untuk senyawa obat gitu ya, untuk senyawa obat, dalam senyawa obat bisa saja dia hanya mengandung satu gugus fungsional, sangat mungkin ya. Tapi bisa juga dalam satu struktur molekul besar dan biasanya kan semakin kompleks obatnya kan molekulnya semakin tua ya, nggak sesederhana misalnya PCT gitu kan ya. Semakin besar molekulnya, otomatis di dalamnya ada banyak gugus fungsional. Nah, antara satu gugus fungsional dan gugus fungsional lain itu dia berkontribusi terhadap sifat kimia dan sifat fisika dari obat tersebut. Nah, kalau tadi pertanyaannya, mungkin nggak ada kontraindikasi? Sangat mungkin. Contoh apa? Contoh pada senyawa-senyawa obat yang mengandung sulfur, S, ya, atau yang dia di dalamnya mengandung N. Nah, tidak semua orang itu bisa menerima S dan O dalam jumlah tertentu dan dalam bentuk suatu gugus fungsional tertentu. Ya, contoh, kok bisa seperti ini? Contohnya reaksi alergi. Ya, yang muncul tadi ya kontraindikasinya reaksi alergi. Nah, makanya eh, di kimia organik tingkat lanjut, ya, kalau kalian lanjut, itu biasanya kan ada pembelajaran tentang struktur organik lebih dalam lagi. Biasanya satu diubah bentuknya sifatnya bagaimana? Satu gugus kita ganti dia dengan gugus yang lain. Apakah kerja obatnya semakin baik atau dia semakin buruk? Ya, contoh paling dasar itu kemarin kalau Bu Amel minggu lalu Bu Amel contohkan dengan bisa ular. Ya, bisa ular itu untuk apa namanya menetralkan bisa ular, ya kan? Kita kan biasanya ngambil serum ya, kalau nggak salah namanya ya serumnya. Itu kan sebenarnya dari satu molekul yang sama dengan bisa ular, cuman satu gugusnya kita ubah. Satu Oh, situs aktifnya kita ubah oh sehingga itu dia sebagai menjadi penawar gitu ya? dia sebagai penawar. Jadi begitu berubah satu gugus fungsionalnya itu sangat mungkin untuk mengubah ininya. Nah, itu yang masih perlu dipelajari lebih lanjut. Nah, kalau yang di Bu Amel share itu udah komplit seluruhnya. Ya, semua gugus fungsional sudah ada di sana termasuk nitril ya dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi kalau untuk petunjuk praktikumnya tadi hanya untuk apa tadi? Ikatan rangkap, Ketan tangkap, aldehid, aldehid. keton, gitu ya, OH alkohol dan OH fenol. Jadi memang gugus-gugus fungsional yang kebanyakan atau sebagian besar ada di dalam molekul obat. Kita nggak sampai ke S, kita nggak sampai ke N. Iya, Mas Andi Iya Bu. cukup menjawab. Ya, nanti Menjawab kalau Bu. bisa boleh nanti ngomong namanya organik, medical organik. Nah, nanti di sana biasanya ada struktur, ada ini. Nah, biasanya untuk sintesis obat kita lebih ke dalam ke arah sana. Ya, cuma karena ini baru Siap, identifikasi siap ya. Bu. Nggih, nggih. Boleh banget. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih Bu jawabannya. Sama-sama. Oke, prinsipnya adalah nanti teman-teman tadi ya, yang Bu Amel ajarin untuk bikin kolom tadi itu tolong disiapkan, nggak usah dikumpul. Tapi nanti itu bisa teman-teman pakai kalau Bu Amel ngeluarin soal. Yang ngeluarin soal kasusnya seperti ini, contoh ada dua senyawa diduga ini adalah alkohol, tapi bingung nih ini alkoholnya
mengarah ke OH-nya OH alkohol atau OH-nya fenol. Oh iya, tinggal dilakukan dengan cara menambahkan FeCl3. Ya, kalau dia berwarna ungu maka dia adalah apa tadi? OH fenol. Tapi kalau dia tetap berwarna kuning FeCl3-nya maka dia kemungkinan besar adalah OH alkohol. Yakin OH alkoholnya bagaimana? Ya, caranya tadi pakai uji alkohol yang umum. Ya, seperti itu ya. Jadi lebih kurang seperti itu. Jadi nanti teman-teman boleh minta nalarnya. Ya, oke. Kalau tidak ada nanti Bu Ica selak buka puasa diminta banyak. Sekali lagi Bu Amel minta maaf tadi nggak sempat. Mungkin ada beberapa yang nggak Bu Amel simak gitu ya. Nanti untungnya sudah direkodin Mas Andi. Mas Andi ini biasanya di ini nggak di YouTube-in nggak? Ya betul Bu, saya share di link di YouTube. Oke, tolong ini ya, saudaraku, link YouTube-nya di-share ke Bu Amel ya, biar Bu Amel bisa ngeliat Iya Bu, yang baik Bu. tadi, setelah Aul tadi sempat keputus. Ya, Siap. sekali lagi saya minta maaf, nggak dampingin full, karena lagi urgent akreditasi. Jadi, sekali lagi minta maaf. Kita akhiri dengan berdoa, menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, selamat melanjutkan teori kimia organik bersama Bu Ica, dan selamat berbuka puasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Bu Amel izin live ya. Ibu.